Masuk dalam perdebatan Ayub. Beberapa fatsal kita baca dari fatsal yang kelima. Kemarin kita sudah menutup dengan berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Tetapi Ayub mulai dengan fatsal yang keenam membuat dirinya berbantah-bantah dengan pekerjaan Allah. Ada saja yang menjadi alasan bagi Ayub untuk membenarkan diri. Ayub merupakan gambar manusia, baik kelemahannya, baik kekecewaannya, kemarin tawar hatinya. Sebab persungutan menjadikan Ayub kehilangan identitas seorang sahabat Allah. Ia lupa akan semua perbuatan Allah dan mulai mempersalahkan Allah. Kiranya ayat 8 pasal 6, terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharap. Ia mulai beralasan bahwa Allah tidak adil, bahwa Allah tidak memberikan apa yang jadi permintaanku. Mulai dengan mengatakan ayat 12, kekuatanku bukanlah batu, tubuhku bukan tembaga, tidak ada lagi pertolongan bagiku, keselamatan jauh daripadaku. Semua yang dikerjakan Allah terasa salah. Pasal 7 berkata, hidup ini merupakan pergumulan. Hari-harinya seperti orang upahan. Ayat yang ke-6, pasal 7. Hari-hariku berlalu cepat dan berakhir tanpa harapan. Hidupku hanya hembusan nafas dan tidak melihat yang baik. Orang memandang lalu tidak melihat aku lagi. Seperti awan lenyap, orang yang turun ke dalam dunia orang mati akan lenyap. Pasal 7 ayat 18, ayat 16. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkan aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan yang sejenak ada. Pasal 8. Sahabat-sahabatnya datang untuk mengingatkan Ayub. Tidak merasa benar, mulai periksa diri. Kalau engkau mencari Allah, coba periksa dirimu. Apakah selama ini hidupmu adalah sebuah kemunafikan? Bisa mengajar orang, bisa menguatkan orang, bisa menghibur orang. Tapi begitu rapuhnya, ketika hal itu kamu alami, sama sekali kamu tidak ingat siapakah Allah. Pasal 8 ayat yang ke-3, kalau engkau mencari Allah dan mohon belas kasihan, kalau engkau bersih dan jujur, maka Allah yang membela engkau. Kalau memang kamu benar, kalau memang mereka lihat
Kelihatannya Ayub ini nyaris sempurna. Melihat identitas yang dituliskan di pasal 1. Seolah-olah Ayub ini sangat benar. Tapi betapa menyedihkan. Ayub tidak sadar diri bahwa aku cuma orang berdosa. Pasal 9. Apabila ia lewat, aku tidak melihatnya. Bila ia berlalu, ayat 11, aku tidak mengetahui. Bila ia merampas, siapa yang dapat menghalangi? Siapa akan menegur apa yang kau lakukan? Kalaupun digambarkan seperti pohon, pasal 8. Ayat yang ke-16. Ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas matahari. Sulurnya menyulur di seluruh tanam. Akarnya membelit timbunan batu. Menyusup ke dalam sela batu itu. Apabila ia dicabut, maka tempatnya tidak akan mengakuinya lagi. Belum pernah aku melihat dia. Kalaupun kami digambarkan seperti tanaman, berapa lama sih tanaman itu? Berbagai macam sanggahan aslinya Ayub kelihatan. Di dalam kondisi-kondisi seperti ini, keaslian Ayub kelihatan. Semakin banyak yang dia ucapkan, semakin banyak membongkar rahasia hatinya. Semakin banyak dia membela diri. Itulah manusia, saudara. Sukar sekali untuk mengakui saya bersalah. Bahkan di hadapan Tuhan pun Ayub membela diri. Pasal yang ke-9. Bila semestinya membunuh dengan tiba-tiba. Ayat 23. Ia mengolok-olok keputusan orang yang tidak bersalah. Bumi diserahkan ke dalam tangan orang fasik. Mata para hakim telah ditutup. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? Seolah-olah Allah begitu gampang meremukkan seseorang, gampang memusnahkan, menghilangkan. Itu bukan hati Allah. Membela diri adalah satu sikap membenarkan saya benar. Saya tidak berdosa. Saya tidak bercela. Mulai dengan kalimat-kalimat yang kalau kita boleh baca, kapan Ayub mengakui salah? Ia tidak mengakui. Jadi keaslian Ayub, kalau boleh dikatakan kemurnian hidup Ayub, sedang dikuliti. Semakin kelihatan kekurangan demi kekurangan, semakin kelihatan bagaimana Ayub memperjuangkan dirinya. Pasal 9 ayat 29. Aku dinyatakan salah. Bagaimanapun disanggah, tetapi Allah tekan dia. Allah sudutkan Ayub sampai ia mengakui saya orang berdosa. Banyak kali kita tunggu disudutkan oleh Allah, di mana tidak bisa lari ke belakang, di mana tidak bisa lari juga ke samping kanan kiri, di mana ucapan-ucapannya menjadi ucapan-ucapan pembelaan diri.
Ayat yang ke-27. Bila aku berpikir pasal 9, hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mataku dan bergembira, maka takutlah aku kepada segala kesusahanku. Aku tahu engkau tidak menganggap aku tidak bersalah. Aku dinyatakan bersalah. Apa gunanya aku menyusahkan diri? Walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan mencuci tangan dengan sabun, namun engkau akan membenamkan aku ke dalam lumpur. Allah punya penilaian. Kita menganggap diri baik-baik saja, benar, tidak bersalah. Tapi ketika Allah seperti seorang ibu yang cari kutu anaknya, lembar demi lembar rambut anaknya disisihkan, hanya untuk menemukan kalau ada kutu di dalam rambut anakku. Ia mulai lihat selembar demi selembar. Sebab itu tidak ada artinya pembelaan diri kita. Tidak ada artinya saudara berkata saya benar. Tidak ada artinya. Itu sebabnya saudara, di pasal 10, apakah maksud Allah dengan penderitaan? Ayat 4, apakah engkau mempunyai mata badani? Tuh, sampai Allah dimata-matain. Apakah engkau punya mata, Tuhan? Ya, apakah hari-harimu seperti hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari laki-laki? Hingga engkau cari-cari kesalahanku. Kesal Ayub. Karena Tuhan selalu temukan kesalahan-kesalahan Ayub. Seperti ibu cari kutu anak-anaknya. Bahkan yang lebih ekstrim, ibu-ibu bisa duduk bertangga-tangga. Hanya untuk cari kutu. Bagus itu fotonya saudara. Duduk bertangga-tangga. Satu dengan sambil cari kutu, mulutnya juga, waduh, indah katanya. Enggak ada yang lebih nikmat dari hidup ini. Allah bukan begitu, saudara. Tidak cari-cari kesalahan kita. Memang kesalahan kita itu ada. Hanya saja tidak kita sadari. Bukan Allah cari-cari kesalahan. Tapi memang begitu adanya. Padahal engkau tahu. Ayat 7. Aku tidak sampai pasal 10. Ayub ngotot saya tidak bersalah. Untuk mengakui saya salah. Aduh, semakin tinggi seseorang, semakin tidak merasa salah. Semakin tinggi. Kalaupun sudah ditemukan kesalahannya, gampang kasih uang, habis perkara. KUHP. Kasih uang habis perkara. Seolah-olah saya jangan dipersalahkan. Saya benar dan dia salah. Inilah sikap buruk kita, saudara. Inilah sikap buruk kita. Dalam satu permasalahan, dalam satu pertikaian, masing-masing saling adu argumen saya benar dan dia salah. Salomo diberikan hikmat oleh Allah. Ambil pedang. Kita belah saja anak ini. Sebagian bagi ibu A, sebagian bagi ibu B.
Tetapi firman Allah tidak membiarkan masalah itu terjadi. Diberi hikmat oleh Allah. Kalau begitu, anak ini milik ibu yang tidak menghendaki kematiannya. Mulai mengalah. Banyak istilah orang mengalah itu kasihan Tuhan. Orang mengalah itu nggak rugi. Orang mengalah itu tidak berdebat, tidak adu argumen. Orang mengalah mempunyai upah. Jadi kita belajar, saudara, untuk hidup mengalah. Amin. Aduh, pagi-pagi sarapannya sambal gila. Sambal pakai gila lagi. Sambal gila artinya pedas sekali. Masa pagi-pagi ngalah lagi, ngalah lagi, ngalah lagi. Sampai kapan? Tidak mengalah untuk kalah, tapi mengalah untuk menang. Tidak usah ikut berdebat dengan Ayub. Padahal catatan lo, Allah sendiri yang menulis. Ia seorang yang baik, saleh, takut akan Allah, jujur, menjauhi kesalahan. Catatan itu ada di bukunya Allah. Tetapi pengomelan, marah, kekesalan yang ditunjukkan oleh Ayub justru berkata, aku tidak bersalah. Sampai pasal 10. Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Pandemi saja diusut, saudara. Apalagi kesalahan. Tadi dari mana? Ketemu siapa? Lalu kemana? Setelah itu pegang apa? Semua diusut. Supaya menemukan akhir kata bahwa oh ini penyebabnya. Kata Ayub, dan mengusut dosaku. Ayat 7, padahal engkau tahu aku tidak bersalah. Tanganmu membentuk dan membuat aku, tapi kemudian engkau berpaling dan membinasakan aku. Ingat, aduh Tuhan disuruh ingat ya. Ingat, aku ini dari tanah liat. Lalu engkau mau jadikan aku debu lagi. Begitu banyak keluh kesah Ayub. Kita lihat lagi sebentar. Kalau aku mengangkat kepalaku, ayat 16, maka seperti singa engkau memburu aku, menginjak kembali dengan kuasamu yang ajaib. Engkau menunjuk saksi-saksi, engkau memperbesar kekeramanmu. Engkau menyebabkan, mengapa engkau menyebabkan aku keluar dari kandungan? Lebih baik aku mati sebelum aku lahir. Maka seolah-olah aku tidak pernah ada. Dari kandungan langsung saja dikubur. Begitu banyak keluh kesah Ayub. Begitu banyak penyanggahan Ayub. Begitu banyak komplain. Sebab itu saya paling tidak suka kalau ada yang berkata komplain sama Tuhan. Saya komplain sama Tuhan. Apakah kita? Siapakah kita? Bagaimanakah hidup kita? Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan. Nanti itu kita baru baca di WhatsApp terakhir.
dari pasal 39, Ayub baru berkata, sekali aku bicara, aku tidak akan lagi berbicara. Kapok Ayub. Ya, coba kita tengok sebentar, walaupun belum sampai ke sana. Ayat yang ke-36. Ayub 39 ayat 36. Dari ayat 37, apakah ia si pengecam hendak berbantah dengan yang Maha Kuasa? Apakah yang mencela Allah menjawab? Maka jawab Ayub kepada Tuhan, silakan 37. Satu kali aku bicara, aku tidak akan ulangi. Dua kali, tidak akan kulanjutkan. Ini ngoceh sepanjang, mulai dari pasal 5 sampai pasal 39. Itu ocehan-ocehan Ayub. Itu loh gambar kita, saudara. Inilah sikap hidup kita. Inilah kondisi kita yang gak pernah mau diam dan berkata saya bersalah. Dengan Allah loh, ini bukan perdebatan antar manusia. Ada beberapa pasal antara Ayub dengan sahabat-sahabatnya. 3 orang sahabat diizinkan datang kepada Ayub. Walaupun untuk ketiga-tiganya nanti ada urusan Allah. Tetapi diizinkan. Ada Elifas, ada Bildad, ada Suah. Mereka mulai berdebat dengan Ayub. Mereka coba mengingatkan kalimat-kalimat Ayub. Dicoba, nanti kita baca itu. Mereka mulai adu argumen dengan Ayub. Tapi tetap Ayub berkata, aku nggak salah. Aku tidak bersalah. Aku begini ini, tapi aku nggak salah. Seringkali ketika kita dihadapkan dengan berbagai-bagai masalah, Tuhan nggak adil. Tuhan nggak tolong saya. Tuhan nggak jawab doa saya. Allah tidak pernah salah. Amin. Itu kalimat yang kita pernah nyanyikan. Dan seringkali menjadi nyanyian favorit dalam kedukaan. Seringkali kita anggap ngomong Tuhan tidak pernah salah. Tapi ini di dalam hati panas mendidih begitu. Apanya sih Tuhan gak pernah salah? Seorang hamba Tuhan berangkat ke Israel, bawa rombongan. Bawa seluruh acara rute rombongan selesai. Malam terakhir, besok mereka berangkat kembali ke Indonesia. Berdua suami istri ini mengantar tiap-tiap anggota, pesertanya adalah jemaatnya, mengantar semua rombongan masuk kamar. Udah ya, selamat tidur, baik-baik ya. Lalu mereka masuk ke lift, mereka naik ke lantai di mana mereka tinggal. Di dalam lift, mereka bercanda berdua suami istri. Kalau Tuhan izinkan kita punya anak lagi, senang kali ya. Sebab anaknya memang laki-laki. Lalu suaminya berkata, berdoa saja kalau Tuhan izinkan. Mereka masuk kamar, mereka tidur. Siap-siap sudah untuk tidur. Istirahat mereka. Tengah malam istrinya sesak. Karena memang punya sakit jantung. Istrinya sesak dan dicoba untuk dibantu. Sampai
tidak dapat lagi menolong. Suaminya lari keluar tanpa sadar, dia tutup pintunya. Jadi pintu hotel itu kan kalau ditutup dari luar nggak bisa masuk. Dia cari pertolongan, ketok semua pintu-pintu, dia tidak bisa. Dia tidak sadar, dia bisa turun ke lobi untuk dibukakan. Tapi dengan paniknya, jadi cukup lama waktu itu ketika akhirnya dipanggil dari resepsionis untuk bukakan pintu kamar, istrinya sudah meninggal. Luar biasa ya. Sampai hari terakhir dari rute perjalanan. Itu menangisnya udah kayak apa. Dibawa ke Jakarta dengan pertolongan Tuhan bisa sampai ke Jakarta dan tunggu dulu di kedutaan. Suaminya pulang dulu ke Jakarta, istri belum tiba, mengurus semuanya. Mereka tinggal di Papua, jadi cukup lumayan saudara. 1 minggu kemudian 3 hari dibawa ke Jakarta. Dari Jakarta dibawa ke Papua. Suaminya menyanyi, Yesus tidak pernah salah. Anak masih kecil-kecil. Beberapa kali kami melayani di tempatnya di Timika. Menangis sekali. Sampai-sampai jenazahnya dimakamkan di depan pintu gereja. Jadi antara gereja dengan pastori ada lahan, ada tanah gitu, dan dimakamkan di sana. Seolah-olah, kenapa Tuhan? Seorang istri yang suaminya mengaku dalam ibadah malam itu, saya tidak berperan banyak dalam pelayanan. Justru istri saya. Saya tidak seberani istri saya. Sampai mereka baru selesai membangun gereja. Mentabisan. Pada waktu itu saya diminta untuk ke sana. Untuk pentabisan pastori juga. Kami sangat dekat. Tetapi sekali lagi suaminya menangis dalam air mata, mulutnya berkata Tuhan tidak pernah salah. Sulit dimengerti. Tetapi sebenarnya manusia tidak dapat melawan apa yang Allah inginkan. Belum kita baca, tapi di pasal 12 ayat yang ke-12. Konon hikmat ada pada orang tua, pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi Allah hikmat dan kekuatan. Dia punya pertimbangan dan pengertian. Bila ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun. Bila ia menangkap, tidak ada yang melepaskan. Ayub sadar akan hal ini. Tapi dia ngotot. Dia sangat marah dengan kondisinya. Yang diingat oleh Ayub, apakah salah saya? Sudah ini, sudah ini, sudah ini. Sudah menolong orang, sudah mengajar orang, sudah berbuat baik, dan sebagainya, dan sebagainya. Apa salah? Walaupun sangat sadar Allah pemegang hak prerogatif. Sangat sadar Allah pegang segala kuasa. Tapi kenapa Ayub tidak mau mengakui kesalahannya? Mengapa pertanyaannya? Mengapa Allah izinkan iblis mengusik Ayub? Bukankah Ayub tidak mungkin dapat dicelakai karena Allah berpaling
pagar keliling Ayub. Ya. Tapi ada satu yang harus diperbaiki dari Ayub. Tidak pernah merasa salah. Saudara, ketika kita tidak pernah merasa salah, kita sedang bersalah. Ya, sekali lagi. Ketika kita tidak merasa salah, maka kita sedang bersalah. Adu argumen sebenarnya tidak perlu ada. Keributan keluarga sebenarnya tidak perlu ada. Kalau masing-masing kita menyadari, saya bukan orang benar. Mau dilihat dari ujung rambut sampai telapak kaki, nggak ada yang benar, saudara. Selalu ada jengkal-jengkal kesalahan dalam kita. Dan bijak, lebih bijak kalau kita berkata, saya yang salah. Sikap ini ditundukkan Allah. Merasa benar ini ditundukkan Allah. Ayub 39 pasal. Dia mempertahankan kebenarannya. Sampai Allah berkata, kalau engkau punya jawab silakan. Tapi kalau engkau tidak bisa menjawab aku, diam, aku yang berbicara. Allah urus pribadi Ayub. Hingga ketika Ayub dipulihkan, pasal 42. Ketika Ayub dipulihkan, Ayub baru yang hidup. Ayub yang tunduk kepada karya Allah. Nggak usah tunggu sampai pasal 39, saudara. Mari kita dengan rendah hati berkata, Tuhan, siapakah aku ini? Amin. Tundukkan dirimu. Belajar merendahkan diri. Kalau hal itu bergantung pada kita, sadari dan lebih baik kita berkata, saya salah. Bukan karena kesal ya. Ya udah deh, saya salah deh. Wah, itu lain, saudara. Udah gak apa-apa, udah gak apa-apa. Saya aja yang salah, kamu benar. Wah, berantem itu. Berantem. Tapi kalau dengan ikhlas, kita berkata, saya salah. Maka Tuhan dengan sangat bijaksana akan menuntun kita kepada kebenaran-kebenaran. Ini loh kamu begini. Tuhan gak akan salahkan kita. Tapi Tuhan akan ajari kita. Pasal berapa tadi yang kita baca? Ya, siapakah manusia? Pasal 7 ayat yang ke-17. Hingga kau anggap agung, hingga kau perhatikan, hingga kau datangi dan kau uji. Ini loh saya Tuhan, salah. Tuhan tidak menekan kita. Selama saudara gak mau ngaku salah, ditekan saudara. Itu Tuhan. Tapi ketika saudara aku, ya Tuhan saya yang salah. Lalu Tuhan mendidik kita. Ini kesalahanmu di sini, di sini, di sini. Perbaiki. Amin. Belajar saudara. Belajar merendahkan hati. Selama itu saya benar. Ya udah, nggak bakalan Tuhan bicara. Engkau akan melihat Tuhan diam. Tapi ketika kita sudah seperti Ayub tadi, sekali aku berbicara, tidak kuulangi lagi. Kalau aku sudah berbicara, aku tidak akan membuka mulutku lagi 2 kali. Baru Allah bicara. Sebelum itu Allah biarkan. Inilah sistem kerja Allah. Allah tidak mau berbantah dengan manusia. Karena manusia itu daging adanya. Kejadian 6 ayat 6. Allah tidak mau berbantah, biarin. Selama saudara ngotot silakan. Allah diam. Nanti tunggu kalau saudara tunduk dan berkata, Tuhan gak pernah
ajari aku Tuhan. Baru Tuhan mengajari. Tapi sayang kan, dari pasal 5 sampai 39 ngotot Ayub. Coba cepat Ayub bertobat. Coba cepat Ayub merendahkan diri. Enggak sepanjang itu. Sampai titik nadir Ayub. Lalu Allah berkata, sekarang masih ada jawabmu? Kalau ada silakan. Tapi kalau tidak ada, kamu diam. Haleluya. Allah kok dilawan. Manusia paling bodoh itu. Kita nggak bisa lawan Allah. Amin. Semua yang dikerjakan itu benar. Dan kalau salah, itu kita yang salah. Allah nggak pernah salah. Nanti kita baca ayatnya. Ya, Tuhan hanya tolong kita beribadahlah dengan penuh kerendahan hati. Maka Allah penuhkan kita dengan berkat-Nya. Mari kita berdoa. Seringkali kita tidak dapat menerima tindakan-tindakan Allah. Seringkali kita marah, kesal. Seringkali kita bersungut-sungut. Bahkan tidak sedikit yang tinggalkan Allah. Belajar merendahkan diri. Belajar hidup merendahkan hati di hadapan Allah. Dengan sujud dan bijak berkata, ajarilah aku Tuhan. Haleluya. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah.
Ajari kami menerima setiap sikap, cara-cara Allah. Mendidik kami satu persatu dengan cara dan kehendak Allah yang tidak pernah kami pikirkan. Tetapi firman-Mu berkata, segala perkara bekerja bersama mendatangkan kebaikan. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini Engkau ingatkan peristiwa yang pernah terjadi dengan Ayub, orang yang nyaris benar dan sempurna, bahkan sampai di muka iblis pun Engkau membela hidup Ayub. Engkau pagari dia, Engkau jaga, Engkau berkati. Tuhan, didik kami dengan kasih setia Allah. Ajari kami dengan kasih setia-Mu yang mendukung, yang membuat kami, yang membawa kami seperti anak Raja Wali yang sengaja dilempar dari sangkarnya, dan sayap kepak burung nasar itu tetap kuat untuk mengangkat, menguatkan, tidak membiarkan terjun bebas, tapi ada sayap naungan kasih Allah terulur dan menyambar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Merendahkan diri di hadapan, merendahkan diri, tunduk kepada semua karya-Mu. Haleluya. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Kita berdiri bersama. Apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Berkati acara sepanjang hari. Berkati setiap ibadah sebentar malam. Tangan setia Allah memberkati seluruh ibadah. Berkati hamba-hamba-Mu wilayah 5 yang akan melayani besok dalam ibadah. Para pemusik tamborin, pendoa syafaat, pembawa persembahan. Karena Engkau tolong para penerima tamu dan semua kami mempersiapkan diri untuk ibadah besok 1, 2, dan 3. Kami diberkati Allah, bahkan seluruh peserta, follower live streaming YouTube ataupun Facebook, semua kami diberkati oleh Allah. Terima kasih Tuhan. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah. Apa yang Dia baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Terima kasih Tuhan. Karya-Mu selalu tepat dan benar. Perbuatan tangan-Mu tidak pernah tinggalkan kami. Betapa bersyukur kami. Penyertaan Allah sepanjang minggu yang pertama, masuk minggu yang kedua, sampai hari ini kami berada di dalam genggaman tangan Allah. Ajarkan kami mengucap syukur, tidak berbantah, tidak adu argumen, tapi mempunyai satu sikap hidup
menyenangkan hati Allah. Haleluya. Yesus tidak Yesus tidak pernah apa yang Dia buat baik buat saya. Yesus tidak pernah salah. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah salah lakukan, salah menolong, salah mengajar. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih. Berkati kami sepanjang hari ini dan sepanjang hari ibadah besok. Diberkati Allah. Terima kasih. Dengan mengucap syukur kami boleh berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bersama kita berkata,